Lihat startup besar di awal tahun ini banyak juga yang sudah memulai melakukan PHK begitu. Apakah Anda lihat tren ini masih akan berlanjut di sepanjang 2024? Pasti ada penyesuaian dan terutama karena ada bidang-bidang tadi yang mungkin dari yang mungkin 10 tahun lalu itu bertumbuh, sekarang mulai shifting dan kita lihat perusahaan-perusahaan itu pun mulai bermasukan di bidang-bidang ini. Jadi pasti masih ada penyesuaian, tapi saya harap beberapa perusahaan yang besar bisa mulai shifting sehingga tenaganya bisa diaturkan kepada perusahaan-perusahaan atau bidang-bidang baru yang mereka juga mulai masuki. Baik, tidak hanya PHK, bahkan ada juga startup yang mulai bertumbangan. Evaluasi dari Anda seperti apa? Apa yang membuat startup yang mungkin kita sudah dengar namanya sebelumnya, akhirnya malah tumbang juga? Ya, jadi saya rasa itu wajar ya. Jadi karena unfortunately 10 tahun terakhir ini ekonominya adalah you grow no matter what gitu kan. Jadi dia hanya memikirkan top line market share, top line market share. Tapi lupa bahwa fundament yang kuat ini. Jadi bahkan saya ada cerita berapa tahun lalu, saya lagi fundraising buat startup saya yang profitable. Ada investment banking top 4 yang bilang, kamu bikin rugi aja supaya valuasinya lebih tinggi. Nah itu kan rada nggak wajar gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba mereka harus dididik untuk become profitable. Jadi itu nggak gampang. Saya kasih contoh, misalnya Anda terbiasa dengan uang yang banyak membayar orang membeli produk yang kurang bagus. Tapi karena Anda kasih insentif, karena kasih subsidi, maka mereka akan beli produknya. Ibaratnya misalnya Anda bilang ke 10 orang, tolong pungut sampah itu, tapi saya kasih uang. Mungkin dari 10, 5 mau tetap angkat itu dan buang itu sampah itu kan. Tapi setelah tidak diberi uang lagi, nggak ada yang mau pungut sampah. Jadi ini bad example, maksudnya berlebihan, exaggerate a little bit. Tapi sekarang founder akan dilatih untuk membuat produk yang bagus, yang benar-benar dibutuhkan dan tanpa ada marketing power yang sangat kuat ini, subsidi, sehingga benar-benar produk orang beli benar-benar produk yang bagus. Baik, ini menarik yang tadi Anda sampaikan. Saya tertarik ketika Anda menjelaskan soal ada salah satu bank yang justru meminta Anda mungkin untuk menahan profitabilitas seperti itu agar valuasinya lebih tinggi. Apakah ini memang common di dunia startup? Zaman dulu. Nah sekarang tiba-tiba semua orang talk about profitability. Makanya perusahaan yang tadinya bakar-bakar uang tiba-tiba harus kita mesti berjuang supaya company kita profitable tanpa kita bakar uang. Nah ini yang sedang terjadi, makanya mungkin ada beberapa perusahaan yang agak kesulitan karena sebelumnya ya dia bisa keep on throwing money ke pasar gitu kan, tapi sekarang ya benar-benar pasar pingin produknya bagus nggak, benar-benar kita beli yang kita need, nggak cuma karena ada promosi. Baik, hingga saat ini kita masih melihat banyak startup bahkan yang cukup besar ini belum bisa juga menghasilkan profit begitu. Apakah menurut Anda ini adalah salah satu strategi dari investornya sendiri? Strategi dari investor saya rasa gini, saya rasa kebanyakan startup sekarang akan fokus untuk show kepada investor bahwa pelan-pelan dia bisa menuju profitability. Jadi kalau dulu mungkin asal naik terus tapi profitability tetap turun terus nggak apa-apa gitu kan. Sekarang saya rasa very important bahwa terutama perusahaan yang sudah listed, dia akan show bahwa kita revenue naik tapi profitability kita juga atau minus kita juga berkurang gitu. Kalau enggak mungkin akan sangat susah buat company itu. Baik, kriteria apa yang menurut Anda ini menjadi penentu pendanaan untuk startup di 2024 ini? Seperti saya bilang sekarang ini mungkin situasi seperti 2023 akan berlanjut mungkin mulai stabilize, tapi tidak mungkin langsung grow sangat cepat. Jadi investor akan sangat hati-hati. Sehingga saran saya buat semua startup, semua company itu benar-benar make a real business, benar-benar perusahaan yang profitable, sehingga dia bisa melalui jangka apapun yang terjadi, sehingga dia nggak forced to raise money karena uangnya habis. Dan kalau dia profitable, dia justru bisa memilih investor yang akan dia pilih gitu kan.
Jadi dia tidak terburu-buru. Ya sudah kalau memang belum bisa sekarang, ya kita raise mungkin 6 bulan lagi gitu kan. Karena memang dia tidak bakar uang. Tapi kalau bakar uang ya dia mungkin 3 bulan lagi habis uang, ya dia harus terima apapun kondisi dari investor. Sehingga nggak bagus buat shareholder yang sudah ada dan juga foundernya itu sendiri. Baik, kalau melihat tren pertumbuhan industri startup saat ini, Anda lihat berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa mencapai level mature? Karena sekarang saya bilang kan ada perubahan shift of economy. Contohnya kita baru invest atau termasuk salah satu early investor di startup di bidang EV. Itu ternyata bertumbuh sangat cepat. Bahkan kita lihat pertumbuhannya bisa dibilang lebih cepat dibanding startup-startup yang kita invest sebelumnya. Jadi ada kemungkinan bahwa justru bila smart investment dan mungkin bisa dibantu dengan ekosistem seperti yang kita lakukan, ada kemungkinan bisa bertumbuh lebih cepat. Dan bahkan company ini udah close to profitability. Jadi saya rasa bisa saja ada sektor-sektor tertentu yang bisa grow very fast. Tapi tetap again, walaupun company-nya bertumbuh seperti fantastis begitu, investor akan tetap lebih detail due diligence, sehingga mungkin time investment-nya itu butuh untuk fundraising butuh agak lebih lama dibanding zaman dulu. Mungkin satu minggu udah bisa banyak peminatnya gitu kan. Kalau sekarang investor akan butuh lebih banyak waktu untuk due diligence segala macam. Baik, mungkin terkait dengan industri EV yang tadi Anda sampaikan, untuk startup tersebut, Anda lihat jangka pendeknya yang bisa kita lihat hasilnya itu dalam berapa tahun ke depan? Saya rasa gini ya, kalau dulu 10 tahun lalu saya rasa adalah the age of retail, di mana offline retail berubah menjadi online retail atau e-commerce. Yang saya lihat 10 tahun ke depan adalah mobility sektor ini. Dan kalau kita lihat retail itu sekarang e-commerce itu sekitar 9%, right? Tapi sudah memberikan banyak unicorn bermunculan di Southeast Asia ini. 10 tahun ke depan menurut saya adalah the age of mobility, di mana offline mobility akan merubah ke online mobility. Dan kalau kita lihat di China, sekarang udah 30% dari setiap pembelian mobil itu udah berupa EV. Kita rasa di Southeast Asia 10 tahun ke depan juga akan mencapai mungkin 30%. Dan itu tentunya pertumbuhan yang lebih besar dibanding pertumbuhan retail ini ya. Jadi ada kemungkinan sangat besar kita lihat di ekosistem clean mobility ini terjadi banyak sekali perubahan ke depannya. Ya. Baik, untuk agritech sendiri Anda lihat akan seperti apa trennya? Ya, dan agritech seperti kami lihat bahwa kan sekarang banyak sekali investor tertarik di bidang sustainability, di bidang green tech. Orang mulai pikirkan setelah COVID mau mikiran kesehatan, jadi makannya yang fresh, segala macam. Jadi sehingga banyak orang yang akan investor dan juga mulai perhatikan dari kualitas dari petani, dan saya rasa sekitar situ akan terjadi banyak sekali perkembangannya juga. Dan dengan optimize-nya supply chain, logistik ini, maka startup-startup atau produk-produk itu akan bisa semakin berkembang dan juga bahkan buat ekspor juga ya. Jadi kita lihat sekarang banyak produk-produk itu mulai di manufacturing di sini, bukan cuma buat Indonesia saja, tapi bahkan kita sekarang mulai membantu mereka untuk ekspor. Jadi kita lihat ada kemungkinan ini agritech dan blue tech tadi, aquatech segala bisa berkembang lebih lanjut. Baik, dan bagaimana perkembangan teknologi AI ini akan mempengaruhi industri startup domestik? Saya rasa buat saya sih AI itu sebetulnya lebih buzzword ya. Sebetulnya AI itu sudah lama terjadi, dulu namanya machine learning segala macam. Tapi dengan perkembangan AI, banyak toolsnya ini lebih lanjut, ini adalah shift yang lumayan besar terjadi. Seperti dulu internet itu membantu orang untuk bekerja lebih cepat. Sehingga sekarang AI itu akan membantu orang, perusahaan untuk bekerja lebih cepat lagi. Dan bisa mengembangkan data supaya lebih intelijen, supaya setelah itu keputusan tidak perlu manual, bisa diotomatisasi. Saya rasa ini hal-hal yang penting juga buat education system kita.
Sehingga bukan cuma orang yang muda yang saja kita perlu siapkan buat mengerti AI, tapi juga orang yang sudah berumur. Supaya dia bisa compete, alangkah bagusnya dia juga mengerti mengenai AI, gimana AI diterapkan seperti internet zaman dulu diterapkan di perusahaannya. Baik, senang